Jika Amerika Serikat punya pasukan Navy SEALs yang reputasinya mentereng, United Kingdom mempunyai SBS, maka negara-negara di Asia juga mempunyai pasukan elit angkatan laut yang tidak kalah garang dan menakutkan. Berikut ini kami tampilkan ulasan dari 3 pasukan khusus angkatan laut dari India yaitu Marcos, dari Malaysia yaitu Pascal dan dari Indonesia yaitu Denjaka. Marcos, India. Marcos adalah merupakan unit pasukan khusus Angkatan Laut India yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi khusus. Marcos didirikan pada bulan Februari tahun 1987. Mereka mampu beroperasi di semua jenis lingkungan, di laut, melalui udara dan di darat. Motonya adalah The Few, The Fearless. Seperti pasukan komando India lainnya, tugas pasukan elit ini adalah juga melakukan operasi anti-terorisme tapi lebih kepada aspek terorisme maritim, penyelamatan sandera, penyerangan langsung dan melakukan pengintaian ataupun operasi amfibi. Marcos secara teratur melakukan operasi maritim khusus di Jammu dan Kashmir melalui Sungai Jhelum dan Danau Wular, sebuah danau air tawar 65 km persegi, dan melakukan operasi kontra pemberontakan di wilayah tersebut. Semua personel Marcos adalah pria yang dipilih dari Angkatan Laut India. Mereka dipilih ketika mereka berusia awal 20-an dan harus melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat serta standar seleksi sangat tinggi. Pelatihan adalah proses yang berkelanjutan yang meliputi operasi di udara, kursus menyelam, kontra-terorisme, anti-pembajakan, operasi anti-pembajakan, aksi langsung, taktik infiltrasi dan eksfiltrasi, pengintaian khusus, pelatihan perang tidak konvensional dan lain-lain. Mayoritas pelatihan dilakukan di INS Abimanyu yang juga merupakan pangkalan Marcos. Total durasi pelatihan Marcos adalah antara 2,5 hingga 3 tahun. Pelatihan dasar berlangsung 6 bulan dan 2 bulan pertama adalah merupakan fase penyaringan. Fase pertama yang berlangsung 1 bulan, di mana mereka menjalani banyak tes fisik yang ketat yang hanya 50% lulus. Setelah lulus, kemudian selama 9 bulan ke depan mereka diajari cara menggunakan berbagai jenis senjata, melakukan teknik perang khusus, dan cara mengumpulkan intelijen dari musuh. Salah satu operasi sukses yang berhasil dilakukan Marcos adalah penyelamatan kapal kargo Iran yang bernama Nafis 1 di Laut Arab pada tanggal 12 Agustus tahun 2013 yang dibajak oleh para perompak di mana Marcos berhasil naik ke kapal dan menahan para pembajak. Pascal, Malaysia. Pascal adalah singkatan dari pasukan khas laut yaitu suatu unit pasukan khusus Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Secara resmi Pascal didirikan tanggal 1 Oktober tahun 1982 yang mempunyai moto sentiasa terbaik. Personel Pascal mengenakan baret warna magenta atau ungu agak kemerahan. Tugas dan tanggung jawab pasukan elit ini adalah meluncurkan operasi ofensif secara independen melalui laut, darat dan udara di perairan yang dikuasai oleh musuh. Anggota Pascal juga dilatih untuk melakukan operasi maritim seperti anti-pembajakan, penanggulangan pembajakan kapal dan rig minyak. Keamanan lebih dari 30 rig minyak lepas pantai di perairan Malaysia adalah tanggung jawab Pascal, oleh karenanya unit ini mengadakan latihan secara reguler di setiap rig. Tugas dan tanggung jawab lainnya dari pasukan khusus Angkatan Laut ini adalah termasuk mengamankan garis pantai Malaysia, melakukan pengintaian, penetrasi, sabotase dan melakukan serangan terhadap musuh. Pascal juga menangani sabotase bawah laut di dalam pelabuhan, melakukan serangan langsung ke dalam kapal, misi kontrterorisme, infiltrasi di belakang garis musuh dan pembersihan ranjau. Sebagai unit pasukan khusus, personel Pascal dituntut untuk gesit secara mental dan fisik. Setiap calon anggota Pascal harus menjalani kursus dasar komando yang merupakan pelatihan yang sangat berat dan menyiksa untuk menjadi calon pasukan komando selama 3 bulan di Pangkalan Angkatan Laut di Lumut, Perak, Malaysia. Calon anggota unit ini harus berusia di bawah 30 tahun dan sehat.
Setelah menyelesaikan kursus dasar komando, mereka kemudian mengikuti pusat pelatihan perang khusus di Sungai Udang, Malaka, untuk menjalani pelatihan dasar parasut. Berikutnya adalah pelatihan kelas pertama lanjutan, di mana mereka menerima pelatihan di bidang-bidang seperti medis, komunikasi, bahan peledak dan perbaikan listrik mekanik. Anggota Paskal juga harus lulus tes fisik setiap 3 bulan. Salah satu operasi terbaru dan sukses yang dilakukan Paskal adalah menggagalkan percobaan pembajakan kapal tanker kimia Malaysia yang bernama MT Bunga Laurel di Teluk Aden oleh perompak Somalia pada tanggal 20 Januari tahun 2011. Denjaka, Indonesia. Denjaka adalah singkatan dari Detasemen Jala Mangkara, yaitu suatu unit pasukan khusus Angkatan Laut Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 November tahun 1984. Denjaka mempunyai moto Satya Wira Dharma. Sama seperti Paskal Malaysia, personel Denjaka juga mengenakan baret warna magenta atau ungu kemerahan. Tugas utama Denjaka adalah melakukan operasi anti-terorisme, anti-sabotase, anti-gerilya aspek laut, anti-terorisme maritim atau pembajakan dan operasi khusus lainnya yang ditugaskan oleh Panglima TNI. Denjaka mampu mendekati target melalui laut, bawah air dan dari udara karena memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penerjun payung. Selain tugas terkait terorisme, Denjaka juga ditugaskan untuk keamanan tamu VIP. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka adalah merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personel Denjaka bahkan berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut seperti Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Intai Amfibi Marinir, TAIFIB. Anggota Denjaka menjalani pendidikan di Bumi Marinir Cilandak dan harus menyelesaikan pendidikan penanggulangan teror aspek laut (PTAL) selama 6 bulan. Tahap awal siswa akan diberi materi intelijen, teknik dan taktik anti-teror dan materi lainnya. Seperti pelatihan calon pasukan khusus pada matra lainnya seperti TNI AD dan TNI AU, pelatihan calon anggota Denjaka juga mengerikan, keras, brutal dan di atas batas kemampuan manusia. Saat pelatihan di laut, calon prajurit Denjaka harus bisa mengatasi terjangan ombak dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Latihannya biasanya dilakukan di Laut Banyuwangi dan mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara yang hanya dibekali garam saja. Proses pelatihan di hutan ini biasanya dilakukan di Alas Purwo Banyuwangi. Selain pelatihan di laut dan darat, prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan udara dan bukan pada siang atau sore hari, akan tetapi calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. Konon satu orang prajurit Denjaka disebut-sebut setara dengan 120 orang prajurit biasa. Salah satu operasi terbaru yang berhasil dilakukan Denjaka yaitu bersama unit pasukan TNI lainnya melakukan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia pada bulan Maret tahun 2011. Demikian tadi ulasan dari 3 pasukan khusus Angkatan Laut dari 3 negara yaitu India, Malaysia dan Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita.